Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu sukacita yang amat besar kalau kita boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh meneguhkan kita dan mengkoreksi hidup kita. Dan sampailah kita kepada pembahasan yang berikutnya di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-6 tentang penunggang kuda hijau kuning dari meterai keempat. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami boleh meresponi panggilan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri berbicara kepada setiap kami, menolong kami, memperbaiki pola hidup kami, pemikiran kami, supaya seluruh aspek hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Pimpin setiap kami yang mendengar, juga khusus hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-7 dan 8 kita akan baca bersama-sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dari penunggang kuda pertama sampai keempat ini memberikan gambaran yang suram tentang apa yang dialami umat manusia di bumi, termasuk orang percaya yang tinggal di dunia ini. Perlu kita pahami bahwa orang percaya juga ikut mengalami berbagai macam kesengsaraan, kesulitan, seperti yang digambarkan pada keempat penunggang kuda ini. Karena orang percaya ada di dalam dunia. Ya. Gambaran dari penunggang kuda pertama sampai keempat bukanlah akhir zaman itu sendiri, melainkan merupakan tanda-tanda yang mendahuluinya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam memahami tanda-tanda akhir zaman ini perlu kembali kita pahami konsep tentang ini. Already but not yet. Artinya, kesemua tanda-tanda penunggang kuda pertama sampai keempat ini sudah terjadi, tetapi belum kesudahannya. Already but not yet. Semua peristiwa-peristiwa suram yang digambarkan dari penunggang kuda pertama sampai keempat sudah terjadi, tetapi belum kesudahannya. Artinya akan terjadi dan juga masih terjadi. Dan sudah terjadi. Kapankah kesudahannya itu? Kapankah kesudahannya itu? Sampai semua bangsa, semua orang menerima berita Injil. Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setiap gambaran sukar ini terjadi dan merupakan tanda, tetapi belum kesudahannya. Ya, sampai Injil diberitakan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa di seluruh dunia. Kita akan membahas tentang penunggang kuda keempat ini.
Yang pertama, kita akan membahas dari warnanya. Ya, dikatakan di dalam terjemahan baru itu berwarna hijau kuning. Ya, kita akan membahasnya di sini. Sebetulnya adalah kuda berwarna pucat. Gambarnya mungkin lebih jelas demikian. Hijau kuning, mungkin kita akan agak kesulitan gambaran seperti apa, tetapi gambaran jelasnya adalah berwarna pucat. Ya. Hijau kuning dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah kloros. Nah, kloros ini berarti pucat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan pale. Ya. Pucat, jadi penunggang kuda pucat. Warna pucat ini melukiskan kematian dan pembusukan yang menimbulkan jijik. Jadi kematian dan juga penyakit. Yohanes menulis pada masa ketika kelaparan dan sampar sedang melanda dunia. Kita tahu kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes dan ditulis pada masa ketika kelaparan dan sampar sedang melanda dunia. Kesukaran pada Wahyu 6 ayat yang ke-8 ini paralel dengan 4 hukuman yang berat-berat dalam Yehezkiel 14 ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Di sini Yohanes memakai gambaran perjanjian lama tentang apa yang akan terjadi ketika Allah menjatuhkan murkanya atas umatnya yang tidak taat, yang menimbulkan ketakutan di tengah-tengah umatnya. Ya. Oleh karena itu, kata kloros atau pucat ini selain melukiskan kematian dan penyakit, juga biasa dipakai untuk menunjukkan wajah yang pucat karena ketakutan. Sehingga warna hijau kuning ini mengindikasikan pucat, warna yang pucat, melambangkan kematian dan penyakit yang menimbulkan ketakutan. Berikutnya, penunggang kuda keempat ini memiliki nama. Nah, ini yang menarik. Dari empat penunggang kuda dalam kitab Wahyu pasal 6 ini, penunggang kuda pertama, kedua, ketiga, hanya penunggang kuda keempat ini yang memiliki nama. Ya. Namanya adalah maut yang disertai kerajaan maut. Nah, maut di sini dikatakan Thanatos, yang dalam ayat ini memiliki arti yang ganda. Dipakai 2 kali, yang menunjukkan yang pertama kematian, yang kedua menunjukkan penyakit sampar. 2 kali kata Thanatos itu muncul di dalam Wahyu 6 atau dipakai di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8 ini, yang menunjukkan yang pertama maut, yang kedua adalah sampar. Ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut atau Thanatos, dan kerajaan maut atau Hades mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar atau Thanatos. Sehingga Thanatos ini melambangkan maut dan juga sampar, ya, kematian dan juga penyakit. Sampar ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis yang dapat menyebabkan kematian secara seketika. Ya. Nah, meskipun
bakteri tersebut terdapat pada hewan, tetapi penyakit ini juga bisa menular ke manusia. Nah, wabah sampar ini pernah terjadi dalam peristiwa 10 tulah Mesir yang Tuhan jatuhkan, di mana setiap hewan ternak orang Mesir itu seketika mati. Nah, kemudian ada pendapat ahli bahasa Ibrani mengatakan tentang tulah ke-10 ini, ya, yang dimana anak sulung orang Mesir yang ambang pintunya tidak diolesi oleh darah, itu akan terkena wabah penyakit seperti sampar yang membuat mati seketika. Ya. Tetapi bagi orang Israel yang ambang pintu rumahnya diolesi darah, ya selamat, anak sulungnya selamat. Jadi ada pendapat ahli bahasa Ibrani yang menunjukkan kalau tulah ke-10 meninggalnya anak sulung orang Mesir itu karena terkena infeksi sampar sehingga bisa seketika meninggal dunia. Ya, itu pendapat ahli bahasa. Tetapi juga ada campur tangan supranatural karena bagaimana mungkin hanya menginfeksi anak sulung saja, ya, tidak seluruh penghuni rumah. Ada kuasa supranatural yang bekerja di situ. Nah, membahas tentang kematian, Alkitab mengatakan tentang kematian jasmani sebagai hukuman, sebagai upah dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi bagi kita orang percaya yang dibenarkan tidak lagi berada di bawah hukum. Karena bagi orang percaya elemen hukuman disingkirkan dari kematian. Ya. Orang percaya telah menerima pengampunan lengkap dari segala dosa. Sehingga orang percaya meninggal mengalami kematian. Itu bukan karena keberdosaan, ya, karena dosa orang percaya sudah diampuni, sehingga elemen hukuman di dalam kematian itu sudah dihilangkan bagi orang percaya. Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir hidup orang percaya, tetapi permulaan dari kehidupan yang sempurna. Kematian bagi orang percaya bukanlah sebuah hukuman, bukanlah sebuah upah. Ya. Kematian bagi orang percaya adalah permulaan dari kehidupan yang sempurna. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Orang percaya ketika meninggal dunia, mati, akan hidup. Memulai hidup yang baru dalam kehidupan yang sempurna. Jelas sekali perbedaan kematian antara orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagi orang yang tidak percaya, kematian akan membawanya ke dalam kerajaan maut atau Hades, ke neraka. Sedangkan bagi orang percaya, kematian akan membawanya ke dalam surga. Ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, kematian merupakan hukuman. Tetapi bagi orang yang percaya, kematian merupakan awal atau permulaan dari kehidupan yang sempurna. Yang berikutnya, penderitaan yang terjadi dari gambaran penunggang kuda pucat ini, kita baca ayatnya di ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang ke-6. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi
untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sekali lagi, penderitaan yang terjadi ini dari gambaran ini dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, tak terkecuali orang percaya yang juga tinggal di dunia ini. Orang percaya pun juga mengalami gambaran penderitaan ini. Nah, gambaran penderitaan seperti apa? Di sini dikatakan membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Gambaran yang pertama, penderitaan pertama adalah perang, membunuh dengan pedang. Pedang merupakan lambang dari perang. Dalam sejarah umat manusia, perang dapat menimbulkan kematian dalam jumlah yang besar. Dikatakan penunggang kuda keempat itu diberikan kuasa atas perempat bumi. Jumlah yang besar. Ya. Dengan apa? Dengan perang. Jutaan orang meninggal dunia akibat perang dunia pertama dan kedua. Banyak sekali jutaan orang meninggal karena perang. Perang Rusia-Ukraina di tahun 2022 ini, saya kutip dari situs Statista, di mana ini adalah situs statistik. Dicatat per tanggal 16 Juni, perang Rusia-Ukraina memakan korban jiwa sebanyak 4.452 orang. Di antaranya 280 anak-anak. Perang menimbulkan kematian dalam jumlah yang besar. Saat ini juga sedang memanas situasi antara Amerika dan Cina yang berhubungan dengan Taiwan. Ini saya ambil dari BBC News tanggal 14 Juni. Kondisi sekarang sedang memanas. Entah apakah ini dapat memicu perang dunia ketiga atau yang lain. Artinya, peperangan akan memakan jumlah jiwa yang sangat besar. Korban jiwanya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Termasuk orang-orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus mengalami penderitaan perang ini. Tentang perang juga kita sudah dibahas dari khotbah 2 minggu yang lalu, dan kelaparan juga. Saya hanya akan menyinggung sedikit saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan yang kedua, yang kelaparan ini, kematian akibat kelaparan lebih tinggi dari infeksi corona. Ini dari berita CNN. Dan juga PBB mengungkap 35 juta orang di seluruh dunia beresiko mati kelaparan. Penderitaan kelaparan ini memakan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Tentang hal ini juga sudah dibahas di khotbah minggu yang lalu tentang kelaparan. Sekarang yang ketiga, penderitaan karena wabah penyakit. Hal lain yang mematikan, yang dapat mengurangi jumlah manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu seketika, yaitu wabah penyakit. Seperti yang sudah sebelumnya dibahas dalam 10 tulah yang diterima bangsa Mesir, jumlah penduduk, ternak, tanaman mereka seketika berkurang banyak karena wabah penyakit. Dalam kitab 2 Samuel juga dicatat bahwa 70.000 orang Israel mati karena wabah sampar atas kesalahan Daud.
Di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 sampai ke 17. 70.000 orang Israel mati karena wabah penyakit sampar. 2 Samuel 24 ayat yang ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hingga sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dan dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ini bukan jumlah yang kecil. Wabah penyakit dapat mengurangi jumlah populasi manusia dengan angka yang begitu besar. Pada abad ke-14 ada satu wabah yang mengerikan, yaitu wabah Black Death atau wabah hitam, dikenal juga sebagai maut hitam. Merupakan pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa dari tahun 1347 sampai 1351. Wabah Black Death ini diperkirakan telah merenggut sedikitnya 200 juta nyawa pada abad ke-14 ini. Jumlah yang tidak sedikit. Wabah penyakit memakan korban jiwa yang begitu besar. Black Death disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Ini sama dengan penyakit sampar, dapat membunuh manusia, ternak dengan seketika. Wabah Black Death ini. Apakah di antara ini ada orang yang percaya kepada Tuhan? Pastilah ada. Jumlah yang begitu besar, sedikitnya 200 juta nyawa, pastilah di antaranya ada orang yang percaya kepada Tuhan. Wabah flu Spanyol diperkirakan merenggut sedikitnya 50 juta nyawa pada tahun 1918. Wabah ini menyebar dengan cepat dan mematikan ketika itu. Ini bukan jumlah yang sedikit juga. 50 juta orang sedikitnya, itu bisa lebih. Itu yang terkonfirmasi. Dan yang sudah kita lalui, ya, beberapa 2 tahun yang lalu, adalah virus COVID-19, pandemi COVID-19. Di akhir 2019 virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina dan telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 530 juta kasus yang terkonfirmasi dan lebih dari 6 juta orang meninggal dunia. Itu yang terkonfirmasi. Yang tidak pastilah ada, dan jumlahnya pun pastilah tidak sedikit. Ya. Wabah penyakit dapat menyebabkan kematian orang, termasuk orang-orang percaya. Belum penyakit mematikan lainnya yang banyak memakan korban juga, seperti jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, TBC, Alzheimer, kanker, dan lain-lain. Ya. Banyak sekali penyakit kronis yang bisa menyebabkan kematian. Dan tidak sedikit orang percaya juga mengalami penyakit-penyakit ini. Sebagian orang ingin terlepas dari sakit penyakitnya dengan cara mendatangi dukun supaya menerima kesembuhan. Supaya sembuh instan, cepat sembuh. Tetapi ini jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, jelas kita menolak ini. Secara tegas, secara keras, kita dilarang dan jangan sampai sekali-kali kita
melakukan pengobatan instan dengan mendatangi dukun. Mungkin ini mudah, karena jelas ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian model pengobatan seperti apa? Di dalam Alkitab ada beberapa cara penyembuhan yang bisa diperoleh, yaitu melalui mujizat. Ya. Markus 1 ayat yang ke-34, mengkonsumsi obat, 1 Timotius 5 ayat yang ke-23, dan juga dokter, Matius 9 ayat yang ke-12. Ini adalah pengobatan penyakit yang Tuhan kehendaki melalui obat, melalui dokter. Kalau zaman dulu, zaman Alkitab ditulis adalah tabib, ya. Dan juga mujizat. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah ini, kalau pengobatan instan dengan dukun, kita orang Kristen sudah jelas pasti tidak. Nah, bagaimana dengan hal ini? Pengobatan alternatif. Dalam sistem pelayanan kesehatan Inggris, jenis pengobatan alternatif ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama, terorganisasi dan teratur. Pengobatan alternatif yang terorganisasi dan teratur itu seperti akupuntur, kiropraktik. Kiropraktik ini jadi tulang gitu ya, tulang pembentuk pengaturan tulang lagi, kayak yang kalau sekarang di YouTube itu sedang ngetren kretek-kretek gitu ya. Nah, bisa menterapi posisi tulang supaya benar gitu ya. Nah, itu chiropraktik. Kemudian pengobatan dengan herbal. Kemudian homeopati. Homeopati ini untuk memicu pertahanan alami tubuh melalui zat alami dari tumbuhan dan mineral dalam jumlah kecil. Nah, ini pengobatan alternatif kelompok pertama, homeopati. Kemudian osteopati. Ini merupakan manipulasi tulang, sendi dan otot. Ini melalui teknik pemijatan. Ada di tubuh kita itu kan ada struktur otot, tulang, sehingga mungkin karena sesuatu jatuh atau apa, sehingga ada yang tidak benar strukturnya, maka dilakukanlah teknik pemijatan. Nah, pengobatan alternatif ini dalam kelompok ini mempunyai dasar penelitian, dasar ilmiah, kedokteran, itu mendukung. Kemudian kelompok yang kedua, nah, pengobatan alternatif kelompok kedua ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Namun, sudah digunakan sebagai pelengkap dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, di antaranya seperti hipnoterapi dan aromaterapi. Nah, hipnoterapi ini hipnotis gitu ya, terapi dengan cara hipnotis alam bawah sadar. Kemudian aromaterapi melalui bau-bauan gitu ya. Kemudian pengobatan alternatif kelompok yang ketiga. Nah, kelompok ketiga ini belum mempunyai data sama sekali, jadi belum terbukti secara ilmiah dan tidak didukung oleh pelayanan medis atau ilmu kedokteran seperti terapi dengan kristal dan pendulum. Nah, ini yang belum ada data sama sekali, tidak terbukti secara ilmiah dan tidak didukung oleh kedokteran. Sebagai orang Kristen yang ingin melakukan pengobatan alternatif, dapat menggunakan kelompok pertama. Ya, kelompok pertama ini. Akupuntur, chiropraktik, herbal, homeopati, osteopati, yang mempunyai dasar penelitian. Kita sebagai orang percaya itu boleh. Yang kelompok kedua bagaimana? Yang hipnoterapi itu tidak, karena memanipulasi alam bawah sadar, bukan memperbaiki kesadaran, tetapi memanipulasi pikiran melalui alam bawah sadar, ya, sehingga bukan kesadaran dalam pribadinya,
gitu ya. Kalau aromaterapi masih boleh. Yang ketiga bagaimana? Ini jelas-jelas tidak, karena belum mempunyai data sama sekali secara ilmiah ya, maupun secara kedokteran. Nah, wabah penyakit dapat menyerang siapapun. Penyakit kronis dapat menyerang siapapun di dunia ini ya, tak terkecuali anak Tuhan. Banyak juga anak Tuhan yang meninggal karena sakit penyakit. Ya, gereja kita selama pandemi ini 2 tahun ini sudah kehilangan orang-orang baik ya, yang setia kepada Tuhan. Ya. Ada Pak Sutrisno, Mas Aji, Bu Ineke, ya, Pak Gus Iswanto, ya, ada Saudara Awi, dan juga yang lain. Tuhan izinkan mereka meninggal, Tuhan panggil dalam kondisi sakit. Ya. Tetapi kematian mereka bukanlah sebuah hukuman, ya. Tetapi mereka memulai kehidupan baru yang sempurna bersama Tuhan. Ada jaminan, ada pengharapan bagi kematian orang-orang percaya. Kita melihat di akhir hidup saudara-saudara kita, sahabat kita, ya, selama pandemi ini yang sudah Tuhan panggil, mereka tetap memegang teguh iman, percaya mereka kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita teladani dari keteguhan iman mereka. Dalam kondisi yang sakit, sampai Tuhan memanggil, mereka tetap percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Ini menjadi teladan yang indah bagi kita. Ikut Tuhan bukan berarti kita itu bebas dari sakit penyakit. Bisa Tuhan kalau izinkan mujizat terjadi, bisa. Tetapi Tuhan juga bisa mengizinkan kita tetap menghadapi sakit penyakit kita. Ikut Tuhan bukan berarti bebas dari sakit penyakit, tetapi bagaimana dalam kondisi sakit pun kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Pada tanggal 7 September 2021, kita kehilangan anak, saudara, sahabat, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang sangat kita kasih, yaitu Andreas Dwi Wicaksono. Beliau adalah orang yang baik, tulus, suka membantu orang, ya. Semangat dalam melayani, mau belajar, selalu bisa mencairkan suasana, hampir tidak pernah mendengar hal buruk keluar dari ucapannya. Tuhan izinkan beliau menderita penyakit yang mematikan. Apakah kesetiaannya menurun? Tidak. Apakah keinginan belajarnya menurun? Tidak. Ada orang yang karena sakit kemudian dia sudah kehilangan harapan, tidak mau lagi belajar. Tetapi saudara Awi, almarhum Andreas Dwi Wicaksono tetap belajar. Saya melihat selama dia menjalani perawatan dan juga harus opnam selama berbulan-bulan di rumah sakit. Dia beberapa kali membeli buku-buku teologi yang menunjang pendidikannya di STBI untuk belajar. Semangat belajarnya tidak padam. Ya. Apakah dengan sakit penyakitnya yang begitu lama dia harus derita,
membuatnya semangat melayaninya menurun? Tidak. Bahkan sampai sebelum beliau harus masuk ke rumah sakit untuk yang terakhir kalinya sampai dia meninggalkan kita, ia tetap melayani Tuhan. Ya. Gambar di atas ini, Awi masih menjadi WL ibadah online ya, pada tanggal 28 Juni 2020. Pelayanan terakhir Awi bagi kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam proses perekaman ternyata dia tidak sedang dalam kondisi yang fit. Dia sedang menahan sakitnya, tetapi beliau tetap mau melayani Tuhan. Jadi setiap rekaman satu lagu, dia terus istirahat, duduk dulu. Dia merasakan panas di punggungnya dan tangannya berkeringat. Tetapi di situ saya tidak mendengar keluhan dari hamba Tuhan ini. Tetap mau menyelesaikan pelayanannya dengan baik sampai kita bisa menikmati pelayanannya di tahun 2020 ini. Pelayanan terakhirnya, dan kemudian setelah itu dia harus kembali masuk ke rumah sakit dalam waktu yang cukup lama sampai Tuhan memanggilnya di tanggal 7 September 2021. Ya. Ada hal yang menarik. Kepeduliannya kepada orang lain juga tidak menurun. Ya. Selama dirawat di rumah sakit, beliau mendoakan orang lain. Bahkan yang tidak percaya Yesus, ia tetap doakan, ia layani. Ikut Tuhan bukan berarti bebas dari sakit penyakit, tetapi bagaimana dalam kondisi sakit pun kita tetap mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Satu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau meresponi firman Tuhan ini dengan pujian. Walau ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan, tetapi biarlah hati kita, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita tetap memandang pada Tuhan yang selalu ada untuk kita dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu,
Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menghiburkan kami, menguatkan kami Tuhan. Jika mungkin saat ini kami sedang mengalami sakit penyakit, kami dilanda oleh pandemi, tetapi kami mau terus memandang kepada Tuhan. Kami mau terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun di dalam kelemahan kami mau tetap menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan kami, doa kami, walaupun di dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami, memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami boleh terus bertekun di dalam menghadapi kelemahan tubuh kami, dan kami tetap melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami,
mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.